Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. Shadaqallahu al-'azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya selalu bergembira dan berkeyakinan siapapun mereka yang hadir di majelis FS 3G adalah orang-orang pilihan yang akan mendapatkan keberlimpahan karunia dari Allah. Nanti kita ngaji betapa Allah memberikan banyak karunia bahkan saat kita berkumpul di tempat ini. Dan tidak ada lagi sesuatu yang menjadi ketakutan kita. Memang tidak pantas untuk kita takut, karena kita adalah orang yang masih diperkenankan rukuk dan sujud menyembah pemilik dunia dan akhirat. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Rahim Marja, yang semoga terus dalam penjagaan Allah. Hadir juga Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Nasihin SQ, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Burhan Ubaidillah STHI, yang selalu menghubungi saya untuk hadir di FS 3G dengan sedikit mengandung perintah sekjennya Al-Mukarram Akhifillah Ustaz Ahmad Maulana. Jadi kalau beliau WA mengundang mengandung perintah juga, jangan pakai kagak ada waktu gitu. Tapi memang saya terikat janji sama beliau, kalau minggu keempat memang saya akan berusaha untuk hadir. Dan mudah-mudahan semua keluarga besar FS 3G senantiasa dalam keberkahan dan istiqomah hingga pada puncaknya mendapatkan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin langsung masuk ke dalam sebuah kalimat motivasi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran pada ayat pembuka yang saya baca tadi. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Ini ayat motivasi nih, yang menceritakan tentang apa yang akan didapatkan oleh mereka yang istiqomah dalam sebuah majlis mulia, forum silaturahim, subuh gabungan. Itu kan yang panjangannya FS 3G. Allah udah ceritain tentang kita, Bapak Ibu yang hadir di majlis ini. Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan tiap-tiap orang itu akan memperoleh derajat kedudukan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan tidaklah Tuhanmu melupakan apa yang mereka kerjakan. Ayat lanjutannya bahkan memberikan penegasan, tenang aja kalau buat urusan dunia
Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Saya ketika menelisik apa kaitannya ketika Allah menceritakan tentang derajat yang disebutkan akan pasti berbeda pada setiap hambanya dan sangat berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu kemudian Allah ceritakan tentang jati dirinya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Jemaah, karena memang tidak bisa dipungkiri siapapun mereka di dalam pikirannya pasti akan mengharapkan kebahagiaan di dunia sebelum akhiratnya. Karena urusan akhirat adalah urusan yang kita semua menginginkan. Tetapi kalau diadu head to head, banyak orang yang mengorbankan kebahagiaan akhirat. Yang penting dapat urusan dunia. Tapi bukan jamaah FS3G. Karena bukti mereka memprioritaskan urusan akhirat ketika hadir di majlis FS3G. Karena orang yang cerdas, mereka akan berpikir secara sehat. Kalau urusan akhirat engkau sudah mendapatkan jaminan, apalagi cuma urusan dunia. Jemaah sekalian berbahagia, maka Allah memberikan keyakinan, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuhanmu itu yang kau sembah, yang engkau tadi mendengarkan bacaan imam dalam sholat subuh dan engkau mengaminkannya dalam akhir bacaan suratul Fatihah yang dibarengi oleh para malaikat. Maka pada saat sholat aja engkau sudah akan mendapatkan sebuah janji dari Allah dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jamaah sekalian berbahagia, ini ayat menjadi sebuah informasi awal tentang mereka yang bergabung di FS3G. Ente jadi makmum, imam yang baca Al-Quran, maka fikih mengajarkan dengarkan setiap bacaan imam, jangan engkau membersamainya kecuali hanya pada lafaz amin. Kan begitu fikih yang kita diajarkan oleh guru-guru ngaji kita. Tahukah engkau perihal engkau mendengarkan bacaan imam dalam sholat subuh tadi, diceritakan oleh Allah tentang yang kau dapatkan. Kau dengarkan, wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah dengan seksama oleh kalian dan diamlah. Jemaah, itu terjadi. Kita suka ngecilin sesuatu, itu mah biasa. Kalau imam baca Al-Quran kita kudu dengerin ya Ustaz. Tetapi pada ayat ini menjadi tidak biasa. Engkau yang makmum diceritakan di dalam Al-Quran tentang apa yang engkau akan dapatkan. La'allakum turhamun, niscaya kalian diberikan rahmat. Kalau kita iseng-iseng buka fungsi dari huruf la'anlah, ada 4 dia punya fungsi. Dia menjadi harfu taraji, harfu tawakkuf. Tetapi itu kalau yang mengucapkan manusia. Para ulama ahli nahwu yang mereka arif billah menyepakati kalau la'anlah itu berkaitan dengan Allah, bukan litaraji tapi litahqiq. Maka menerjemahkannya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, niscaya kalian diberikan rahmat oleh Allah. Bukan boleh jadi kalian akan diberikan rahmat oleh Allah, pasti. Dan apabila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah dengan
niscaya kalian diberikan rahmat oleh Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat yang tadi dibaca oleh qori kita mengingatkan tentang saudara-saudara kita yang menjadi tamu-tamu yang maha rahmat dan tamu Rasulullah. Kita lihat hampir dalam setiap manasik haji selalu diceritakan kedahsyatan mereka yang masuk ke Masjidil Haram. Setiap hari Allah turunkan 120 rahmat, 60 rahmat bagi mereka yang tawaf, 40 rahmat bagi mereka yang salat, 20 rahmat bagi mereka yang memandang Ka'bah. Dan engkau tidak perlu jauh datang ke kota Mekah karena memang belum panggilan Allah. Bergabung di FS3G, kau telah dibaluri seluruh tubuhmu dengan rahmat dari Allah. Tapi ini kan perlu diuji keyakinannya. Apakah kau mempunyai sebuah kebahagiaan saat tubuhmu dikumpulkan di sebuah majlis? Jemaah, kita buka surat Al-Mujadilah, bercerita tentang jamaah FS3G, boleh jadi di dalamnya Allah ceritain bahwa mereka yang hadir di sini diapresiasi dalam Al-Quran. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul faizun. Jemaah, ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita bukan semata-mata kumpul dengan sebuah kebetulan, enggak. Udah diceritain di dalam Al-Quran, ya Muhammad, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kau tidak mendapati satu kaum yang berkumpul dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kendati pun mereka adalah ayah, anak, saudara dan keluarga mereka, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ayat ini menceritakan ketika engkau berkumpul di majlis FS3G, diceritakan dalam Al-Quran, pasti engkau masuk dalam kategori beriman kepada Allah dan hari akhir. Tubuhmu nggak boleh bareng sama orang yang membenci Allah dan Rasulnya, nggak boleh bareng. Makanya belakangan ada orang yang meragukan tentang nasab para guru kita, para habaib. Oh, saya marah betul. Saya sampaikan kebetulan minggu kemarin dalam pengajian di TV One. Saya gak rela guru saya disebut bukan keturunan baginda Rasulullah. Saya Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Mana mungkin kau menjadi muridnya terdiam begitu saja saat gurumu dituduh tak bersambung sanad kepada baginda Rasulullah. Habib Ali Qutbita, dia Habib Ali Zainal Abidin. Kita mau diem, kita perlu suarakan. Ente mah jangan pakai teriak-teriak kagak sampai setiap hari sampai ente punya urat leher putus. Aneh kagak bakal berkeyakinan sama dengan mereka yang mengatakan nasab para habaib nggak sampai kepada baginda Rasulullah. Wah, malu doang bapak.
penghinaan yang luar biasa. Ente boleh hina aneh, tapi kalau guru aneh ente hina, meradang kita. Betul apa Pak? Kayak nggak ada materi pembahasan yang lain. Lagi musik-musik Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Anis Solo, para habaib. Bocah baru kemarin bilang nasabnya mereka tidak sampai kepada baginda Rasulullah. Saya bilang di TV One yang enak orang begitu mulutnya disambelin. Iya Pak, kita nggak menebar kebencian, enggak, tapi jangan diam ketika ada orang menghina baginda Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, emang udah dibikin garis jelas dalam Al-Quran. Ente gak bakal pernah mencintai, menyayangi musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah. Gak bakalan. Makanya begitu dia ceramah berapi-api, bocah lagi mau ngatain guru-guru kita gak sambung kepada Rasulullah. Udah tahu betapa jalan tol ditutup saat ada seorang wali yang jenazahnya kudu dibawa ke Bogor. Motor masuk semuanya. Saya di luar di Habib Abdurrahman Segaf. Kalau bukan di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah, nggak mungkin tuh yang nganter segitu banyak sampai jalan tol ketutup. Belum bagi Sultanul Qulub yang baru, hitungan umur masih muda dibanding dengan para habaib yang lain. Al-Habib Munzir Al-Musawwah. Ya ente siapa yang mengundang ke daerah Jati Makmur di FS3G, lu ngajuin proposal disuruh minta ceramah juga kagak bakal dikasih Ustaz Ahmad Maulana. Gak bakal dikasih. Kenapa? Karena engkau tidak mempunyai cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kata Allah, mereka yang di dalam tubuhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya nggak mungkin punya kasih sayang kepada mereka yang membenci Allah dan Rasulnya. Kendati pun dia punya darah adalah ayahnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Bukan sembarangan jemaah FS3G, Allah telah tanamkan di dalam hati mereka iman. Kendati pun hujan turun, enaknya kalau habis hujan masuk ke selimut habis sholat subuh. Ada yang sekalian sholat subuhnya bablas, kebangetan pules dia punya tidur karena nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bergabung dengan orang yang tubuhnya ada energi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian berbahagia, bahkan udah disebutin Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Itu Pak yang dijanjikan Allah buat jemaah FS3G. Ini amalan bukan amalan orang biasa Pak. Sholat subuh gabungan sampai bulan puasa kagak perek di majelis. Betul kan ya? Seng deh orang-orang mah pada tutup. Tawakufan dengan alasan menghormati bulan suci Ramadan. Kita tawakufan dulu. Tapi semangat hati dan jamaah FS3G dibikin tidak pernah berhenti berkobar untuk berkumpul bersama di majelis yang mulia. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Tetapi apa yang kemudian akan kita dapatkan? Imam Ghazali dalam kitab Ihya menceritakan seorang lelaki yang disebut Sultanul Aulia, Imam Junaid Al-Baghdadi. Satu waktu di saat malam sedang dia terjadi dalam kehidupannya Imam Junaid,
Dia berada di malam hari, nggak bisa tidur. Beliau kemudian bangun dan melaksanakan sholat serta zikir. Tapi kata beliau, aku tidak merasakan kenikmatan saat zikir. Ini jenderalnya para wali, mereka yang masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan Imam Junaid dan Imam Ghazali sebagai sebuah rujukan